Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhid dengan NIM C0224360. Jadi di video ini saya akan membahas materi mengenai budaya organisasi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai materi tersebut, silakan simak video berikut ini. Pengertian budaya organisasi. Nah, jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian budaya organisasi. Nah, apa sih itu budaya organisasi? Jadi, budaya organisasi adalah kebiasaan, nilai, cara kerja, dan aturan tidak tertulis maupun tidak tertulis dari sebuah organisasi. Sederhananya, budaya organisasi adalah kepribadian dari sebuah organisasi tersebut yang membentuk bagaimana orang-orang di dalamnya bertindak dan berperilaku. Fungsi budaya organisasi. Nah, jadi materi kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai fungsi budaya organisasi. Jadi, kenapa sih budaya organisasi ini penting? Yang pertama, karena budaya organisasi jadi identitas. Orang bisa mengenali organisasi dari cara mereka bekerja. Yang kedua, budaya membantu mengarahkan perilaku anggota. Jadi, semua orang tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Yang ketiga, budaya membuat pekerjaan berjalan lebih teratur dan konsisten. Dan yang terakhir, budaya memperkuat kerjasama dan rasa kebersamaan di dalam organisasi. Unsur-unsur pembentuk budaya organisasi. Nah, jadi pembahasan yang ketiga yaitu mengenai unsur-unsur pembentuk budaya organisasi. Jadi ada beberapa hal penting yang membentuk budaya organisasi. Yang pertama, nilai dan keyakinan yang dianggap penting, seperti kejujuran atau profesionalitas. Yang kedua, norma dan kebiasaan, misalnya datang tepat waktu atau rapat setiap minggu. Yang ketiga, simbol dan ritual, seperti seragam, slogan, atau acara tahunan. Kemudian yang keempat, gaya kepemimpinan. Apakah pemimpin bersifat tegas, demokratis, atau lebih fleksibel? Kemudian yang terakhir, lingkungan kerja. Apakah suasananya santai, formal, kekeluargaan, atau kompetitif? Jadi unsur-unsur inilah saling berhubungan dan akhirnya membentuk karakter keseluruhan organisasi tersebut. Tipe budaya organisasi. Nah, jadi yang pembahasan keempat yaitu mengenai tipe-tipe budaya organisasi. Jadi biasanya budaya organisasi ini bisa dikelompokkan menjadi 4 tipe. Yang pertama, tipe klan. Suasananya seperti keluarga dan penuh kerjasama. Kemudian tipe yang kedua, adhokrasi, atau tipe yang kreatif, inovatif, dan cepat berubah. Kemudian tipe yang ketiga, tipe market. Tipe ini lebih berfokus kepada target, hasil, dan persaingan. Kemudian tipe yang terakhir, tipe hierarki. Jadi untuk tipe hierarki ini lebih terstruktur, banyak aturan, dan lebih jelas alurnya. Jadi dari semua tipe tersebut punya kelebihan dan kekurangannya, dan organisasi bisa berada di campuran di kedua tipe sekaligus. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Nah, untuk pembahasan berikutnya atau pembahasan yang kelima yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ini tidak dibentuk dengan salah-salah, melainkan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor pendiri organisasi. Biasanya visi dan gaya pendiri sangat berpengaruh.
Yang kedua, kepemimpinan. Gaya pemimpin akan tercermin dalam budaya kerja. Faktor yang ketiga, anggota organisasi. Cara mereka bekerja dan berinteraksi akan membentuk kebiasaan baru. Kemudian faktor yang keempat, faktor lingkungan luar. Misalnya persaingan, teknologi, dan perkembangan zaman. Kemudian faktor yang terakhir, faktor kebijakan dan sistem kerja, seperti cara pengambilan keputusan, reward, dan prosedur kerja. Dampak budaya organisasi terhadap kinerja. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu dampak budaya organisasi terhadap kinerja. Jadi budaya organisasi punya pengaruh besar terhadap kinerja anggota. Seperti yang pertama, kalau budayanya positif, orang jadi lebih termotivasi, lebih produktif, dan lebih betah bekerja. Yang kedua, komunikasi juga lebih lancar, sehingga kerjasama makin baik. Kemudian yang ketiga, kalau budayanya buruk, misalnya tidak adil, tidak disiplin, atau penuh konflik, maka kinerja bisa menurun drastis. Jadi budaya itu bisa jadi kekuatan, tapi bisa juga jadi penghambat, tergantung bagaimana organisasi menjaganya. Kenapa kita perlu memahami budaya organisasi? Nah, jadi mengapa kita perlu memahami budaya organisasi? Karena memahami budaya organisasi penting agar kita bisa menyelesaikan diri saat bekerja atau berorganisasi. Dengan mengerti budayanya, kita tahu bagaimana bersikap, bagaimana berkomunikasi, dan bagaimana menjalankan tanggung jawab dengan lebih efektif. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai materi budaya organisasi. Semoga dengan adanya video ini dapat sedikit menambah wawasan atau ilmu bagi penonton sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam video ini, karena saya masih belajar dan terus belajar hingga menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya tutup video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.